ucapan yang dikutip daripada majlisnya Al Habib Zain bin Ibrahim Smith yang ditulis oleh beliau Al Habib Husain bin Ahmad bin Hadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya, dan juga menjadikan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada iza asna alaika ghairuka bima fik faqul alhamdulillahilladzi adharul jamil wa sadal ghabih. Ya, apabila kamu dipuji ya oleh orang lain, tapi pujian itu tidak ada dalam dirimu, ya ente jelek tapi dibilang ganteng, umpamanya begitu, atau ente hitam tapi dibilang putih, dipuji, ini pujian. Tapi maka katakanlah alhamdulillah allazi adharal jamil wa sadul ghabih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menampakkan keindahan dan menutup keburukan. Jadi kalau dipuji mau orang tuh baca ini, doa ini ya. Alhamdulillahilladzi adharal jamil wa satrul ghabih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan keindahan dan menutup kejelekan atau keburukan. Kemudian iza mudita bima laisa fik fakul. Kalau kamu dipuji oleh orang yang tidak ada dalam dirimu, maka katakanlah Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya, ini kalau kita dipuji sama orang, cuman pujian itu kayaknya kurang pantas buat diri kita, maka berdoalah dengan doa ini, ya Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih bagus mimma yadunnun, dengan sangkaannya mereka. Wala tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Dan juga ampuni aku daripada yang tidak aku ketahui. Doa ini dibaca, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun wala tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ini kalau dipuji sama orang. Tadi kalau dipuji memang ada pujian itu dalam diri kita, maka katakanlah alhamdulillah Allahul jamil surgabi. Kalau emang enggak ada dalam diri kita pujian tersebut, maka katakanlah Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Kemudian man arada ay yuhaqqiqa fa alaihi bil mahalli. Siapa orang yang menjadi orang yang muhakkik, orang yang benar, orang yang bisa jadi dianggap petunjuk, fa alaihi bil mahalli, maka hendaknya bagi dia bil mahalli. Mahalli ini kitab fikih. Jadi dia harus menguasai dan mempelajari betul kitab al-muhalli. Kemudian waman arada ayat ta'alam fa alaihi bil mughni. Siapa orang yang pengen belajar benar, maka fa alaihi bil mughni. Maka dia harus mempelajari, memperdalam dan juga menguasai kitab al-mughni. Waman arada ayyufti fa alaihi bitufa. Siapa orang yang pengen jadi mufti, memberi fatwa kepada orang lain, maka hendaknya dia mempelajari kitab tufa. Ini semua kitab fikih yang biasanya dipelajari dalam pondok pesantren. Jadi kalau nanti mau jadi orang yang muhakkik, orang yang benar, orang yang hak dalam menyampaikan sesuatu, pelajarilah al-mahalli. Kalau pengen ngajari orang, maka pelajarilah, kuasailah kitab al-mughni muhtaj. Dan juga siapa yang pengen menjadi orang yang mufti, orang yang ahli fatwa, maka perdalamlah, pelajarilah, kuasailah kitab yang bernama Tuhfah. Kemudian la anfa min salasatin asya usikum bima ausu biha man wara'akum min ahlikum wa man tuhibbun. Jadi Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ini sangat bermanfaat 3 perkara. Aku beri wasiat kepada kalian, dan juga wasiatkan juga kepada orang-orang yang ada di belakang kalian, dan juga wasiatkan juga kepada kamu punya keluarga, dan juga kepada orang-orang yang kamu cintai. Jadi ada 3 wasiat yang sangat bermanfaat daripada Al Habib Zain bin Ibrahim Smith. Yang pertama, al-ula kasatul istighfar ana al-laili wa atrafun nahar. Jadi yang pertama wasiat beliau adalah untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih ana al-laili wa atrafun nahar, di waktu malam dan di penghujung siang. Jadi siang malam baca istighfar. Perbanyakin untuk baca istighfar. Apalagi khususnya kita berada di bulan Rajab, yang mana Rajab adalah syahrul istighfar.
Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun akan dosa dan salah yang kita lakukan. Apalagi kita ini dalam 24 jam sehari semalam tidak luput daripada dosa, tidak luput daripada kesalahan. Ya, jadi oleh karenanya kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW manusia suci, manusia yang nggak punya dosa, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Nabi Muhammad mau bakalan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau istighfar. Tapi tetap beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau sholat kakinya sampai nangis luar biasa. Dan beliau mengatakan, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari tidak kurang dan tidak lebih daripada 70 kali. Jadi 70 kali Rasulullah istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang tidak punya salah. Ini manusia yang suci, sempurna, akan tetapi beliau selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malunya kita yang mengaku sebagai umatnya, kita yang banyak salah, yang banyak dosa, yang banyak khilaf, yang banyak kekurangan ini tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang istighfar itu luar biasa. Yang sumpek bakal hilang sumpeknya. Yang punya masalah sempit bakal dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan diberikan rezeki yang datang daripada arah tidak disangka-sangka. Itu orang yang istighfar. Ya. Maka salat istighfar, ya Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang biasa istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kalau sumpek jadi hilang. Allah kasih kegembiraan, Allah hilangkan kesumpahannya, Allah angkat masalahnya, Allah bebaskan dia dari kesempitan hidup, dan Allah berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Kasih kejutan, kasih surprise. Pas dari Allah Subhanahu. Bangun tidur buka kasur ada duit 5 juta, alhamdulillah. Itu surprise namanya. Itu bisa terjadi. Kun fayakun. Kenapa? Kalau kita membiasakan diri untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kalau nggak punya dosa, nggak punya salah apa? Minta apa aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering istighfar. Dan masih banyak lagi keutamaan dan fadilah istighfar. Khususnya kita berada di bulan yang Rajab, bulan yang dimana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Yang kedua, asaniyah qasratus shalah wassalam ala nabi muhtar. Yang kedua, wasiat beliau adalah kita untuk memperbanyak sholawat, ya, sholawat dan salam. Ya. Kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Mukhtar, Nabi Muhammad adalah Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau salam itu assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan dalam surat pun kita juga kirim salam, ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu kan domir mukhatab, domir apa istilahnya itu? Ngajak bicara. Artinya Rasulullah menjawab, Rasulullah merespon ucapan dan salam yang dilakukan oleh umatnya. Jadi tidak ada sholawat yang sia-sia. Satu sholawat bakal dapat 10. Itu buat orang yang lalai, buat orang yang nggak hadir hatinya. Akan tetapi yang hadir hatinya khusyuk, serius, sungguh-sungguh dia bersolawat, maka tidak ada yang tahu ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholawat dalam lalai aja tuh udah luar biasa. Nggak apa-apa lalai. Main bola sholawatan, lagi duduk santai sholawatan, nggak punya wudhu pun nggak apa-apa, sholawatan boleh bebas kapanpun dimanapun sama siapapun, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah jalan selamat, sholawat adalah
pembawa keselamatan dunia wal akhirat. Tidak ada sesuatu orang tuh bakal susah, nggak bakal ada. Tidak ada orang susah yang dalam hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Tidak bakal sumpah, tidak bakal sedih, tidak bakal galau. Walaupun punya masalah cepat kelarnya, walaupun sumpah cepat hilangnya. Apapun yang dirundungnya bakal hilang. Kenapa? Ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Makanya kalau sering galau, sering pusing, sering ngeluh dan sebagainya, pertanda bahwasanya dalam hati tersebut tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Ali Habsyi itu mengatakan binai yakhtur ala qalbi qadarul hazan wa nama'i khair khalqillah jadil hasan. Dari mana aku sedih, dari mana aku sumpat, dari mana aku galau, sedangkan dalam hatiku ada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia bakal sedih. Jadi galau, sumpah, sedih adalah istilah bagi seseorang yang tidak ada dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalam hati Nabi Muhammad, pasti senang, pasti bahagia, pasti enak terus hidup. Kita lihat pada ulama, kita lihat pada habaib, kita lihat pada orang-orang soleh. Hidupnya sederhana tapi bahagia. Banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena kosong, kering, keruh daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Salam, kirim salam kepada Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bakal dijawab. Saking aja kita nggak dengar jawaban Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhku. Sehingga aku jawab itu orang yang kirim salam. Karena makanya itu ada daripada pembesarnya ini Alawiyin. Kalau nggak salah itu Imam Ali Khalid Qasam. Ya, Imam Ali Khalid Qasam itu beliau tinggal di daerah Qasam, desa. Qasam itu nama desa di Hadramut. Al-Imam Ali Khalid Qasam atau enggak kalau nggak salah Al-Imam Muhammad Syaikh Marbat. Antara dua itu ya. Kalau nggak Imam Muhammad Syaikh Marbat berarti ya Imam Ali Khalid Qasam. Tuh. Setiap kali beliau sholat, beliau mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wal barakatuh. Di situ ada Rasulullah SAW menjawab Waalaikumsalam ya Syekh. Dijawab salamnya. Makanya kalau beliau sholat makmumnya banyak, ribuan orang berbondong-bondong datang karena pengen dengar mereka ini jawaban salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali beliau tahiyat, ya, tasyahud itu beliau mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka di situ ada dengar suara jawaban apa? Waalaikumsalam ya Syekh. Jawab salamnya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun bisa dengar. Hatta orang ahli maksiat sekalipun tetap dengar jawaban daripada lisan suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus meyakini, percaya betul dalam hati bahwasanya ucapan salam kita pasti dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini Nabi Muhammad sendiri yang menjawab, yang mengatakannya bahwasanya siapapun orangnya yang mengucapkan salam dan salawat kepadaku akan aku balas salam dan salawat tersebut. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kita bakal diterima, gak bakal di PHP-in, gak bakal di ghosting sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta sama cewek ada dua pilihan, ada dua harapan, bisa iya bisa enggak. Kalau enggak kan sedih dan sebagainya. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah cuman beliau doang dah satu-satunya makhluk yang tidak akan pernah mengecewakan kalian. Tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah membuat kalian sedih. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman sering buat sedih. Pacar, aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apalagi itu? Tempatnya musibah, bala. Ketika ada seseorang yang memiliki hubungan haram itu musibah itu buat dia. Ya, bukan kebahagiaan. Ada orang pacaran bahagia? Gak ada. Nih, potong kuping gua nih. Potong, nanti boleh potong, gak ada yang bahagia. Kalau bahagia itu casingnya doang, batinnya maka. Kenapa? Karena dia menjalani hubungan yang Allah benci, Allah haramkan.
Wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Pacaran kan adalah sarana untuk hampir ya 80% mungkin bisa dikatakan orang yang pacaran hampir begitu gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya itu kalau kita nama Nabi Muhammad gak bakal susah, gak bakal sengsara, pasti bahagia, pasti senang, pasti apapun yang kalian mau akan terkabul hajatnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga as-salitsah kasatu sedekah fil lail wan nahar fi sirri wal ijhar. Kita untuk memperbanyak sedekah. Sedekah di malam hari dan juga di siang hari fi sirri wal ijhar, dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi sedekahnya, dan juga ijhar, boleh terang-terangan. Enggak apa-apa sedekah. Ya. Sedekah ini luar biasa pahalanya, bakal ditambah. Ya. Jadi mamin malin sodakotin naqasahu illa bal yazdad. Tidak ada suatu harta yang disedekahkan kecuali bertambah. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara logika emang berkurang. Ente punya duit 100.000, yang dibagi teman ente 50, berkurang 50. Itu cara ini secara ini yang secara dohir, tapi secara batin itu bakal diganti berapa kali? 3 kali lipat. Bal yazdad akan Nabi bertambah. Di malam hari silakan bersedekah, di siang hari silakan, kapanpun, dimanapun, boleh secara terang-terangan boleh. Fal afdal secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sedekah sir tudfi'u ghadabar rabb. Bahwasanya sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memarah, Allah memurka nggak jadi gara-gara lihat hambanya ada yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, tapi nggak apa-apa kalau buat tunjukin supaya tuh orang sedekah dengan cara ini misalnya nih, komen tahu orang sedekahnya begini nih, nggak apa-apa. Bisa buat contoh, tapi jangan ada niat pamer atau riya dalamnya, itu nggak apa-apa. Supaya jadi contoh. Kadang-kadang kebaikan itu mesti ada contohnya dulu. Kalau nggak ada contohnya orang nggak mau ngikut, itu nggak apa-apa. Pokoknya tadi adalah yang pertama memperbanyak istighfar, ya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, serta memperbanyak sedekah malam hari dan siang hari dalam keadaan rahasia dan juga dalam keadaan terang-terang. Itulah nasihat dan juga wasiat daripada al-alim al-alamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kemudian iza lam tastati an tanfa'al muslimin fala tadurruhum. Kalau kamu nggak bisa ngasih manfaat kepada orang muslim, maka jangan jadi orang yang bikin mereka celaka. Jangan. Wa iza lam tastati an tusirrahum fala tasuhum. Kalau kalian nggak bisa, apabila kamu tidak bisa memberikan menjaga rahasianya, untuk menutup aibnya, maka jangan menyusahkan mereka dengan ente bongkar aibnya, dengan ente buka kesalahannya, jangan. Wa iza lam tastati an tufarihahum fala tadmahum. Kalau kamu nggak bisa bikin mereka itu gembira, maka jangan buat sedih. Wa iza lam tastati an tumaddihahum fala tuzammihum. Kalau kamu nggak bisa muji mereka, senengin mereka, jangan mencela. Ya, jadi orang muslim begini, kalau nggak bisa memberi manfaat, jangan ganggu, jangan memberikan mudarat, jangan memberikan bahaya kepada mereka. Orang muslim, siapapun ya, pokoknya muslim semuanya dah. Kita nih muslim, al-muslimu akhul muslim. Muslim dan muslim yang lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu, orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita semua ini bersaudara. Tidak pandang bulu, mau Ambon, mau Madura, mau Jawa, mau siapapun, bersaudara dalam ikatan tali hubungan agama Islam dan juga tali hubungan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau nggak bisa bikin mereka, kalau nggak bisa memberi manfaat, jangan memberi mereka bahaya. Ilam takun wardan fala takun syaukan. Kalau kamu tidak bisa menjadi bunga mawar, jangan jadi durinya. Kalau nggak bisa memberikan kesegaran, kewangian kepada mereka, jangan jadi bangkainya. Itu loh. Ya. Nggak bisa nutup aib orang, jangan dibuka.
Ya, siapa orang yang buka aib saudaranya, nanti aib tersebut bakal dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal Allah buka nanti itu. Setelah si A bongkar aib si B, nanti aib A ini bakal dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua manusia. Jadi, kalau nggak bisa bikin orang tuh gembira, senang, jangan dibuat sedih. Ini dibuat sedih. Orang lagi diam digaplokin, orang lagi diam ditonjokin, jangan kasih. Yang dibuat sedih atau ditakut-takutin. Ya, ditakut-takutin. Ya. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yasiru, orang tuh jadi orang tuh apa? Yang memudahkan urusan orang lain. Wala tu'asiru, jangan nyusahin, digampangin. Jadi orang yang paling hidupnya enak adalah orang yang paling banyak menolong, memudahkan kekurangan atau kebutuhan saudaranya. Basyiru wala tunafiru, berikan mereka kabar gembira, kasih kabar gembira, kasih kesenangan. Wala tunafiru, dan jangan buat mereka lari takut, ketakutan. Ini pada corona, pada omikron, ada apa? Politon dan sebagainya, jangan takutin, kasih. Senengin orang, senengin. Ya, politon, megaton, apa baik dah tuh. Itu apa baik dah pokoknya. Itu jangan itu namanya nakut-nakutin orang, buat orang jadi lari, buat orang kabur. Dosa besar. Nauzubillah. Basyiru kata Nabi, basyiru, berikan kabar gembira, senengin, bagi-bagi, lagi diam, lagi manyun, kasih duit, disenyum. Begitu, jangan hati-hati lu, pakai masker lu. Ini ada apa? Omikron, bahaya, hati-hati. Jangan kasih. Jadi takut-takut. Ya. Yasiru wa tu'asiru. Mudahin, jangan dipersulit, kasih kabar gembira dan jangan buat mereka Itulah adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.